Yosua. Nah, hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita untuk anak-anak semua. Sebelum Ibu mulai membacakan cerita, kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cerita hari ini adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang baik hati. Hari ini Abi berjanji katanya mau bercerita mengenai sahabat Nabi, kata Bilal. Oh iya, baiklah, Abi akan bercerita tentang Abu Bakar sahabat Rasulullah yang baik hati, kata Abi. Nah, Abi akan ceritakan tentang salah satu kisah Abu Bakar dan Rasulullah. Bagaimana ceritanya Abi? Kata Bilal. Dengarkan baik-baik ya, Abi akan bercerita. Abu Bakar saat itu sedang bersama Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah Abi? Tanya Hasna. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Iya kan Abi? Kata Bilal. Betul Bilal, Rasulullah hijrah karena di Mekah kondisi umat Islam tidak aman. Banyak orang yang tidak suka terhadap Rasulullah dan orang Islam pada saat itu. Apakah mereka dikejar selama perjalanan hijrah itu? Tanya Hasna. Iya Hasna, dan Alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Mereka bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari di Gua Sur. Saat tiba di Gua Sur, Abu Bakar dengan sigap menyiapkan tempat agar Rasulullah bisa beristirahat dengan nyaman. Abu Bakar memastikan Gua Sur adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Abu Bakar menyingkirkan batuan-batuan, membersihkan debu, dan menutup lubang-lubang kecil yang biasanya merupakan tempat keluar binatang-binatang beracun. Karena kelelahan, Rasulullah tidur dalam pangkuan Abu Bakar. Kaki Rasulullah bengkak karena perjalanan jauh tanpa alas kaki. Hasna dan Bilal terus mendengarkan cerita Abi dengan antusias. Terus Abi, bagaimana lagi kelanjutannya? Hasna tidak sabar. Tidak lama setelah Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat dekat jempolnya ada satu lubang yang lupa ia tutup. Lalu dari lubang itu keluarlah ular yang siap menggigit. Ah, Hasna takut, teriak Hasna sambil berlari memeluk Abi. Tenang Hasna, kita dengar Abi bercerita kelanjutannya, ucap Bilal. Abi lalu melanjutkan ceritanya. Setelah melihat ular itu, Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan kakinya. Ternyata ular itu menggigit kakinya dan menyebarkan racun ke seluruh tubuh Abu Bakar. Ia menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tidak bergerak. Ia tidak ingin Rasulullah yang sangat disayanginya terbangun. Masya Allah, Abu Bakar baik sekali ya Abi. Rela menahan rasa sakit demi orang lain, kata Bilal. Begitulah Abu Bakar Bilal. Akhirnya karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Abu Bakar menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah pun kaget dan terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa Abu Bakar menangis?" Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar bercerita bahwa dirinya digigit ular berbisa demi melindungi Rasulullah. Rasulullah sangat terharu dan segera membantu Abu Bakar mengobati lukanya. Atas izin Allah, luka Abu Bakar sembuh. Racun ularnya bisa dikeluarkan dan Abu Bakar tidak merasa sakit lagi. Aku suka Abu Bakar, orangnya baik hati, kata Hasna. Iya betul, karena kebaikannya Allah memberi hadiah kesembuhan, kata Abi. Bilal mau jadi orang yang baik seperti Abu Bakar yang bisa menolong orang lain, kata Bilal. Amin, Abi doakan semoga kita, Abi, Bilal, dan Hasna bisa mencontoh akhlak Abu Bakar yang baik hati. Ceritanya selesai. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, Ibu berharap kita semua dapat berbuat baik dan saling tolong-menolong kepada siapapun. Sebab tolong-menolong akan menciptakan kerukunan dan perdamaian. Anak-anak juga harus ingat, setiap kita menolong orang lain akan menjadi pahala untuk kita. Kita juga harus menolong tanpa pamrih dan hanya mengharapkan pahala dari Allah.
Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.